sholat saja. Agenda Anda banget. Harapan. Makanya ada orang yang nunggu subuh sambil istighfar. Ya. Waktu singkat menjelang subuh itu namanya sahar. Tadi saya baca di Quran di rakaat kedua, Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang belah kegelapan malam sebagai tanda aktivitas akan dimulai. Maka bacaan Quran kita dibawa di waktu itu menghadap kepada Allah untuk minta petunjuk, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Itulah yang dimaksud Quran surah 17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Bukan wal Quran tapi wa qur'anal fajr. Kenapa di situ fajar itu diikuti dengan Quran? Padahal bisa Allah mengatakan begini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Kenapa ada Quran ini? Untuk menunjukkan keistimewaan khusus yang melekat di waktu subuh. Jadi jangan biarkan subuh itu menyendiri dengan penunaian sholat saja. Agenda Anda banget. Harapan. Makanya ada orang yang nunggu subuh sambil istighfar. Ya. Waktu singkat menjelang subuh itu namanya sahar. Tadi saya baca di Quran di rakaat kedua, Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang calon penghuni taman surga yang kebiasaannya nunggu subuh sambil istighfar. Salah satu amalnya. Istighfar sambil subuh. Nungguin enak. Tiba-tiba muncul subuh. Ya saking pengennya dia dekat dengan waktu subuh, tak ketinggalan dia istighfar terus. Datang, dia sudah siapkan agenda. Jadi menghadap Allah itu bukan sekedar kita datang menunaikan sholat, ya itu penting. Menggugurkan satu kewajiban. Selesai. Tapi kalau kita ingin dapat manfaat yang value-nya dibawa ke kehidupan dunia, bawa agenda kita yang kita siapkan bahkan dari malam. Bawa, siapkan, disitulah kemudian kita sujud, minta sama Allah. Ya Allah mudahkan urusan saya, lancarkan hidup saya, lindungi saya di sini sampai selesai tugas saya, jadikan keluarga saya 1, 2, 3, 4. Itu bukan sekedar bacaan biasa, karena seluruhnya langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat yang bertugas di semesta. Inna Qur'anal fajri kana masyhura. Yakinkan pada dirimu bahwa seluruh bacaan-bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu dipersaksikan. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari seluruhnya berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Itu bedanya. Kayak Nabi itu selalu mendorong tuh. Ayo. Ya Allah berkahi umatku yang memanfaatkan waktu awal fajarnya. Ya. Pernah dengar Abdullah bin Abi Umi Maktum? Pernah dengar Abdullah bin Abi Umi Maktum? Ya, saya persingkat sampai di sini. Nanti kan beliau sahabat senior, fisiknya terbatas, pandangannya terbatas karena nggak bisa melihat, keadaan rumahnya terbatas, jaraknya dari masjid tidak terlalu dekat. Tapi beliau pribadi ahli masjid, senang i'tikaf. Zuhur ke asar i'tikaf, asar ke maghrib i'tikaf. Ya, maghrib ke isya i'tikaf. Problemnya subuh. Karena jarak isya ke subuh ya itu juga cukup jauh. Masjidnya tidak sebaik seperti yang kita dapatkan di masjid kita sekarang. Alasnya tanah. Atapnya tadinya kosong, terus ditutup oleh daun-daun kurma. Batangnya pelepah kurma. Ya. Tingginya itu sekitar sab'ina dhira'a. Sab'ina dhira'a itu berarti 3,5 meter ke atasnya. Ya, jadi kalau masuk ke masjid Nabi pada waktu itu pas di atas kepala sedikit, tangan bisa pegang, ya kan? Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, dalam situasi itu beliau masih pengen i'tikaf, datang di awal waktu subuh. Cuma karena nggak bisa, datang ke Nabi begini, ya Rasulullahi, atau kama qala ali ya rukhsah. Ya Nabi, saya senang ke masjid, saya pengen jadi ahli masjid. Cuma saya terbatas, jarak rumah ke masjid tidak terlampau dekat, mata nggak bisa lihat, ya subuhnya juga tidak mudah. Boleh nggak saya punya rukhsah, keringanan supaya menunaikan subuhnya di rumah? Nabi tidak mengiyakan, tidak melarang. Perhatikan jawabannya. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atasma'ul adzan, apakah engkau masih mendengar adzan? Kata beliau Abdullah bin Abi Maktum, bala ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan, atau kama qala, fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, maka tunaikanlah itu di masjid.
Ya. Di highlight oleh para ahli hadis, satu adzan terdengar, ya kan? Diketahui. Ya, yang penting wasilahnya sampai. Al-hukmu yaduru ma'illati. Kalaupun nggak bisa terdengar keluar, artinya kita paham waktu sholat. Kalau yang bisa terdengar di Osaka tuh boleh terdengar tuh, ya masih bisa tuh keluar. Ya, itu bayangkan maksudnya apa? Yang adzannya pun adzan yang baik supaya terdengar nyaman orang ke masjid. Tadi adzan bagus tuh, yang adzan di sini tadi tuh. Ya. Madinah mirip-mirip tuh. Maksud mirip-mirip tuh gini, bukan lagunya, bukan. Ya. Maksud mirip-mirip tuh begitu as-salat subuh kan? As-salatu khairum minan naum. Salatnya yang panjang tuh. Ya kan? Naumnya pendek kan? As-salatu khairum minan naum. Pendek kan? Nah, di kita di Indonesia kadang-kadang naumnya yang panjang. Ya, as-salatu khairum minan naum. Gitu lagi tuh. Ya. Saya mau balik tuh. Satu, adzan, atau kalau kita tidak dengar adzan seperti sekarang, sepanjang beriman, catat waktu sholat. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalimat bebasnya, orang beriman itu tahu waktu sholat. Jelas? Oke. Selanjutnya apa? Begitu mendengar kalimat Nabi, sepanjang engkau mendengar itu, usahakan tunaikan di masjid. Maka sejak saat itu beliau mengatur waktunya. Bayangkan, tidak punya penuntun, jalan meraba ke arah masjid, datang di awal waktu di masjid yang kondisinya tadi saya uraikan. Anda bisa bayangkan, sejak saat itu bahkan adzan subuh itu haknya menjadi Abdullah bin Abi Umi Maktum, milik Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Jadi Bilal itu naik menjadi adzan pembuka. Bilal adzan pembuka sebelum subuh tiba untuk mengingatkan siap-siap waktu subuh. Sejak peristiwa itu saking pentingnya subuh. Saking pentingnya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran 50 ayat sebagai persiapan bagi masyarakat. Ayo siapkan agenda, siap-siap ke masjid, waktunya penting, mohon sama Allah. Baru setelah itu Abdullah bin Abi Maktum itu adzan, sahabat semua sudah ada di masjid. Itu yang menjadikan mereka dengan seluruh aktivitasnya sampai sekarang dikenal sukses apapun aktivitas mereka dan profesi mereka. Tidak ada satupun sahabat yang hidup di muka bumi ini dengan semua kegiatannya kecuali mereka sukses dan bahagia. Silakan Anda cek profil mereka banyak sekali. Makanya bacanya tuh diperdalam lagi. Baca sirah, kajiannya ditambah supaya motivasi. Jangan yang aneh-aneh. Ya, Anda misalnya kan pelajar nih. Dari pelajar itu keluarkan ayat-ayat tentang ilmu, hadisnya apa. Lihat profil sahabat yang fokus di bidang ilmu. Ali bin Abi Thalib belajarnya bagaimana sampai pakar di bidang matematika. Itu bukan hanya tahu tafsir, hadis. Beliau itu paham matematika apa. Anda kalau ngaji tafsir, ada tafsir tuh bagus ya. Namanya Al-Jawahir, karya Tantawi Jawahari. Itu bagian terakhirnya ada kitab Lataif namanya judulnya itu. Di dalam Lataif ini ada keunikan-keunikan Ali bin Abi Thalib karena menyelesaikan persoalan-persoalan hukum itu dengan menggunakan pendekatan hitungan matematika. Indah ya. Yang perempuan itu ya, Sayyidah Aisyah itu kan dokter. Dalam arti paham bidang kedokteran, belajar kedokteran. Sayyidah Fatimah itu perawat. Jadi ada nasab perawat itu ada. Yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, yang di militer siapa, yang pebisnis di sini keluarkan ayat-ayat tentang bisnis, hadisnya apa. Profil sahabat Nabi itu siapa yang pebisnis, entrepreneurnya siapa saja. Ya, silakan Anda cek keluarkan. Begitu caranya. Bagaimana orang sudah wafat, hartanya, aktifannya masih ada sampai sekarang. Utsman itu sudah meninggal, cuma beli satu sumur, dikonversi sekarang jadi hotel. Orangnya sudah meninggal. Hotelnya dibuat oleh pemerintah Saudi, ya kan? Setelah itu dijadikan kemudian wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, hasilnya disimpan di bank Saudi, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu. Apa ada YouTuber di masa Nabi? Tapi jangan salah, orang-orang media ada, sampai turun ayat banyak. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bi. Ada tipikal orang-orang sakit yang apapun bisa jadi konten baginya. Tidak ada di Quran. Ya, jadi apa saja jadi konten, bikin konten, upload lagi, uploadnya pakai syair. Lihat apa saja bikin konten, apa saja bikin konten, sampai turun ayat. Selektivitaslah dalam bikin konten itu, yang baik-baik tampilkan, jangan bikin hoax, maka turun ayat-ayat tentang hoax. Cuman medianya tidak seperti sekarang. Ya, sekarang lebih berkembang, eranya digital, ngajinya juga beda. Dulu saya waktu ngaji tasrif masih sorok, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang sudah beda.
Taba ya tubuh YouTubean. Mas bakayu Facebookan. Tak takayu taktiku TikTokan. Instagraman. Ini yang kita perbaiki, sehingga ngajinya itu terus ya, jadi ilmu dipelajari, amal dipraktekkan, manfaat kemudian bisa diraih. Itu terukur semua. Dulu ngaji kita begitu, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, macam-macam. Dulu ulama-ulama itu mendampingi Umar. Ada kalau ke Jogja di Kesultanan Jogja itu masih ada tuh ya, kumpulan hazanah awal keislaman di situ, ada ngajinya tuh. Ini pembahasan Fathul Qorib yang ngajar siapa, Fathul Mu'in yang ngajar siapa, muftinya siapa, ya dalamnya siapa, sampai begitunya. Dan dipraktekkan dalam kehidupan, makanya desain kotanya pun terukur. Silakan Anda cek kalau nggak percaya. Di mana ada masjid, depannya ada alun-alun, sampingnya ada pasar dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang biasa, terukur. Oleh karena itu saya kembalikan dan saya tutup, teman-teman, saya ingin mengajak. Jadi jangan sampai kita menunaikan ibadah hanya sebatas memenuhi kebutuhan ritual semata. Walaupun itu sah secara hukum. Tapi kalau ingin merasakan nikmatnya berislam, bahwa nilainya, praktekkan dalam kehidupan. Anda kalau nggak tahu nikmatnya, mohon maaf ya, belum tahu nikmatnya, layas roko min kaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Praktekkan ayat itu, tidak saling mencela. Baru terasa berislam itu bagaimana. Kalau mau tahu nikmatnya berinfak, bawa itu, cari orang, dekatkan dia, bikin program di KMI. Dulu saya pernah inisiasikan tuh. Ya, tidak semua orang di Jepang itu kan, mohon maaf, ya punya kemapanan. Ya, kemapanan dalam materi, termasuk orang kita ataupun orang Jepang, tetangga kita dan sebagainya. Kenapa kita praktekkan? Untuk mendapatkan indahnya berislam. Masak bagi dengan tetangga. Ya, ada lansia butuh perhatian, tengokin bareng-bareng, ya kan? Jagain, bahagiakan dia, kirimkan bunga, sampaikan. Ketika ditanya Anda begitu baik, katakan Islam yang mengajarkan saya untuk bersikap seperti